Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NIM 21962495. Di sini saya memiliki usaha keripik bayam, yang dimana keripik bayam ini tentu bahan dasarnya itu bayam. Di sini untuk bahan bayam, daun bayamnya sendiri itu memiliki kebun yang berada di daerah Jogja. Di sini saya memulai bisnis keripik bayam pada tahun 2019, yang dimana COVID itu baru muncul atau baru tersebar di Indonesia. Lalu bagaimana keadaan bisnis saya ketika pada penyebaran COVID-19? Tentu yang pastinya target pasar yang menurun dan beberapa pasokan itu juga menurun. Nah, setelah new era ini, yang dimana setelah COVID sudah mulai masyarakat sudah mulai beraktivitas dan komunikasi dan sosialisasi masyarakat mulai dari tetangga sampai dengan mahasiswa yang ada di Jogja itu sudah mulai melakukan aktivitas yang biasa dilakukan pada era sebelum COVID. Nah, tentu ketika adanya COVID itu penurunan sangat drastis yang usaha saya alami, karena yang pasti minat konsumennya itu menurun karena pada COVID-19 itu perekonomian benar-benar menurun. Begitu pula dengan usaha saya. Lalu apa saja langkah-langkah dan kiat-kiat yang akan saya lakukan atau inovasi-inovasi baru yang akan saya lakukan ketika setelah melewati fase COVID-19 dan di new era ini? Saya memberikan inovasi untuk yang pastinya jalur promosi pemasarannya menggunakan sosial media, yang dimana kan memang ketika sebelum COVID itu penyebaran atau pemasarannya itu tidak melalui sosial media, tapi melalui warung kelontong, jadi warung per warung. Namun setelah di new era ini, yang dimana anak-anak pelajar ataupun mahasiswa itu benar-benar selalu berada dalam jangkauan internet, yang dimana selalu berada di sosial media. Jadi langkah pertama itu pemasaran melalui sosial media. Tentu saja tidak hanya itu, untuk menarik perhatian atau menarik minat anak-anak mahasiswa, tentunya tidak hanya mahasiswa saja, tapi juga masyarakat dan warga sekitar Jogja itu tertarik dengan keripik bayam ini. Jadi inovasi yang pertama itu adalah packaging yang menarik. Di sini packagingnya yang biasanya itu hanya plastik biasa yang tidak ada mereknya atau kepemilikan produk, itu kini diberikan. Dan tidak hanya itu, kualitas packagingnya itu lebih tebal, dan di situ nanti di dalam kemasannya itu nanti ada stiker, yang dimana tujuannya supaya produk dari keripik bayam ini bisa ketika orang melihat stiker tersebut, itu orang bisa mengenal keripik bayam produksi dari saya. Lalu untuk penyebaran melalui tatap muka atau door to door itu masih dengan antar warung ke warung, yang dimana kita menitipkan produk keripik bayam ini kepada setiap warung yang ada di sekitar produksi kami, yaitu di daerah Jogja. Dan tidak hanya itu, juga kami memasarkan ke angkringan. Tiap angkringan itu kita menitipkan keripik bayam ini agar penyebarannya dan pemasarannya itu lebih luas.
Jadi kita menggunakan dua langkah pemasaran, yaitu melalui sosial media dan melalui komunikasi langsung. Tapi komunikasi kita itu kepada konsumen produsen yang kedua, seperti itu. Lalu yang pertama itu sudah packaging, yang kedua itu adalah merchandise berupa stiker, dan yang ketiga tentunya kita memberikan bonus kepada warung-warung yang sudah kita titipkan. Contohnya mungkin bonus 1 bungkus atau 2 bungkus untuk dari kami untuk warung-warung dan angkringan-angkringan yang sudah bersedia untuk kami titipkan. Nah, tadi itu saya menjelaskan tentang bagaimana pemasarannya. Tentu sebelum melakukan pemasaran, setelah new normal ini, saya melakukan riset, yaitu menggunakan SWOT, yang dimana untuk kekuatan, untuk keunggulan dari keripik bayam ini, yang pertama tentu ini adalah, walaupun ini bukan inovasi baru, tapi pemasaran atau kompetitor yang ada di daerah Jogja dalam keripik bayam ini masih sedikit, sehingga memiliki peluang yang besar dalam pemasarannya. Dan yang kedua itu adalah kekurangan, yang dimana dalam produk keripik bayam ini tentu ada masa kadaluarsanya, ya, karena ini kita buat dari bahan yang alami, sehingga kemungkinan masa kadaluarsanya itu kurang lebih 1-2 minggu. Dan yang selanjutnya itu adalah opportunity, yaitu keunggulan mulai dari keunggulan yang sedikit dari kompetitor menghasilkan sebuah peluang. Tentu peluang ini sangatlah besar, terutama kompetitor terutama untuk keripik bayam ini sendiri masih memiliki kompetitor yang sedikit, dan itu menjadi peluang yang besar. Tidak hanya itu, kita pun bisa memiliki inovasi-inovasi baru, sehingga bisa menarik atau bisa menimbulkan rasa penasaran yang ada di benak masyarakat. Terlebih masyarakat masih sangat sedikit tahu mengenai keripik bayam ini. Dan tentunya cara penyebaran yang paling tepat itu tidak hanya antar warung, tapi juga melalui sosial media. Maka dari itu kita juga menggunakan sosial media sebagai pemasaran dan juga perkenalan melalui produk keripik bayam ini. Dan selanjutnya setelah peluang, tentu ada ancaman. Nah, dalam produk saya, yaitu produk keripik bayam, ancamannya yang pertama itu kompetitornya tidak hanya sesama keripik bayam, tapi juga ada keripik usus. Tapi dengan ancaman tersebut memberikan kami atau menuntut kami untuk selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru agar keripik bayam produksi saya tetap bertahan dan tetap eksis di pemasaran perkeripikan. Dan tentu ancaman itu tidak terlalu besar, karena hanya untuk kompetitornya sendiri belum begitu besar, sehingga ancaman tersebut bisa kami hadapi dengan inovasi dan kreativitas yang akan kami keluarkan dan yang kami sediakan. Tentu saja tidak hanya itu, pelayanan melalui sosial media akan kami perhatikan, seperti itu. Ya, tentu saja dalam sebuah bisnis itu tidaklah mudah, pasti ada perjuangan di baliknya. Oke teman-teman, cukup sekian upaya-upaya dan kiat-kiat dari produk saya, yaitu
keripik bayam. Semoga bisa diambil positifnya dan semoga bisa memotivasi atau menginovasi teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.